Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, setelah resmi bercerai dengan Ruben Onsu pada September 2024 lalu, Sarwenda kini kembali berbicara di publik mengenai kondisi anak-anaknya usai mengetahui perceraiannya dengan Ruben Onsu. Melalui bincang-bincangnya di podcast Denny Sumargo, Sarwenda menceritakan bagaimana anak-anaknya sering mempertanyakan soal kondisi Ruben nih Besti. Salah satunya mengenai mualafnya Ruben Onsu. Sarwenda mengatakan, mengenai hal tersebut, ia sudah tak ada kapasitas untuk menjelaskan kepada sang anak nih Besti. Ia juga menuturkan kepada anak-anak mereka jika itu adalah pilihan dan ranah pribadi sang ayah. Besti, setelah melahirkan baby Arash, Alia dan Thorik diketahui sepakat untuk merahasiakan dan tak menunjukkan wajah sang anak kepada publik. Thorik sempat mengatakan bahwa ia ingin privasi untuk sang anak dan berharap netizen menghormati keputusan Thorik dan Alia. Namun sayangnya nih Besti, belum lama ini muncul video yang memperlihatkan wajah baby Arash yang lupa disensor. Meski tak terlihat begitu jelas, warganet menilai bahwa anak pertama Thorik mirip dengan Alia Masain nih Besti. Sebelumnya Atta Halilintar juga pernah membocorkan ciri-ciri wajah anak Alia dan Thorik. Dalam vlognya, saat menjenguk Arash, Atta mengungkapkan keponakan itu mempunyai kulit yang putih sama seperti sang ibunda, Alia Masaid. Besti, permasalahan hak cipta sampai saat ini belum juga menemukan titik terang. Terbaru, Agnes Mo yang juga terseret sengketa hak cipta dengan komposer Ari Bias dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah karena terbukti membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin. Karena makin banyaknya permasalahan yang menyangkut undang-undang hak cipta ini, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI yang diketuai oleh Piyu Padi bersiap menempuh jalur hukum dengan menggugat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Musisi yang juga dikenal sebagai gitaris band Padi Reborn ini mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil karena pihaknya menilai LMKN gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam mengelola hak ekonomi para pencipta lagu di Indonesia, terutama terkait pengumpulan dan distribusi royalty performing right. Selanjutnya ada informasi dari Fadel Bajideh yang baru-baru ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan tindak asusila terhadap Loli. Mengejutkan publik, Fadel Bajideh mendadak mengaku salah dan mengaku telah berbohong selama ini nih Besti. Waduh, apakah ini berarti selama ini tuduhan Nikita Mirzani terbukti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia informasinya. Besti, akhirnya kasus dugaan tindak asusila yang disangkakan kepada Fadel Bajideh masuk ke tahap persidangan. Setelah berkas perkara masuk ke tahap P21 beberapa waktu lalu. Adapun dalam sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Besti. Setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga berkas perkara masuk ke tahap P21, Fadel terlihat enggan berkomentar banyak ke awak media. Dan hal yang sama juga terjadi dalam persidangannya kali ini. Fadel yang ditemui setelah sidang perdananya itu mengungkapkan jika persidangan berjalan dengan lancar. Selain itu yang membuat publik kaget dan bertanya-tanya yakni pengakuan Fadel Bajideh nih Besti. Tak ada angin tak ada hujan, mendadak ia mengaku salah dan mengaku telah berbohong selama ini ke publik. Sudah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini.
Waduh, kebohongan yang mana ya Besti? Bukannya selama ini dia membantah segala tuduhan Nikita Mirzani terhadap dirinya ya? Entah kebohongan yang mana, biarlah pengadilan nanti yang membuktikan. Alih-alih membenarkan tuduhan Nikita selama ini, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel mengatakan jika pihak kliennya tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan yang dibicarakan JPU nih Besti. Kalau begitu berarti pihak Fadel merasa sesuai dengan semua isi dakwaan yang dibacakan JPU nih Besti. Tapi sayang apa yang menjadi isi dakwaan kali ini tak bisa diekspos publik. Pasalnya sidang pidana ini berlangsung secara tertutup. Tapi jika menurut pengakuan kuasa hukum Fadel, garis besar dakwaan yang dibacakan JPU sama seperti yang dituduhkan Nikita selama ini. Kami dari Fadel tidak ada ya garis besarnya isi dakwaannya seperti yang kemarin rame. Bu, angkat dikit bu. Tapi nanti kan kita akan lihat yang pada saat sidang masuk ke materinya. Sementara mengenai pernyataan Fadel yang meminta maaf, Oya mengatakan bukan berarti kliennya mengakui semua tuduhan pihak Nikita Mirzani selama ini. Ia menegaskan bahwa kliennya minta maaf ke publik atas kegaduhan yang ia sebabkan beberapa waktu belakangan ini. Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan saya mau meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Alih-alih membenarkan kliennya mengaku salah atas perbuatannya kepada Loli, Oya menegaskan jika dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan praduga tak bersalah kepada pihak pengadilan di Besti. Ya kita lihat, ini kan masih asas praduga tak bersalah sampai ke persidangan. Ia juga mengatakan jika kliennya merasa senang menjalani persidangan kali ini. Pasalnya semua anggota keluarga hadir dan memberikan dukungan yang luar biasa. Happy ya, dia happy sekali hari ini, keluarganya semua datang full. Saya juga pertama kali lihat ada saudara perempuannya juga hadir ya. Artinya dia mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga dan itu yang menguatkan dia. FYI, Fadel Bajide harus menekam di balik jeruji besi setelah berseteru dengan Nikita Mirzani sejak tahun 2024 lalu nih Besti. Bukan berseteru biasa ya, tapi perseteruan mereka sampai berurusan dengan hukum, di mana Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan tindak asusila terhadap anaknya Loli. Setelah melalui proses yang panjang, huru-hara tersebut sampai di tahap persidangan. Setelah Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara tersebut masuk P21 alias lengkap. Adapun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajide divonis hukuman berlapis, yakni melanggar undang-undang tentang perlindungan anak hingga melanggar undang-undang kesehatan nih Besti. Next, ada Richard Lee yang mengungkap kegeraman terhadap Doktif yang menyeret nama mantan ajudannya dengan permasalahan mereka. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, perseteruan antara dokter kecantikan Richard Lee dan dokter detektif alias Doktif terus memanas. Setelah sebelumnya diwarnai aksi saling lapor ke pihak berwajib, kini muncul Afrizal, mantan ajudan Richard Lee yang ikut terseret setelah muncul ke hadapan publik. Ia membongkar kelakuan asli dokter Richard Lee sebagai atasannya di tempat bekerja nih Besti. Dalam keterangannya, Afrizal mengatakan kepada publik agar tidak sepenuhnya percaya kepada dokter Richard. Karena selama ini menjadi ajudan dokter Richard Lee, ia menilai bahwa mantan atasannya itu sangat pintar memframing segala sesuatu. Masyarakat Indonesia, lapisan jangan mudah tertipu. Karena kita percaya dengan timing yang dibentuk sehingga mungkin yang sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun di itu, dan daerah itu kita membuat branding. Berada dalam lokasi yang sama, Doktif menimpali pernyataan Afrizal itu dengan mengatakan bahwa selama ini banyak publik yang berhasil dibohongi oleh Richard Lee lewat produk-produk yang ia jual selama ini.
Termasuk salah satu produk penumbuh rambut nih Besti. Doktif berani mengatakan jika Richard Lee berbohong lantaran selama ini sang lawan seteru tak bisa mengatasi rambut botaknya. Pak Ghazali saksi mata ya bahwa tadi rambutnya di area itu sebenarnya unik ya, rambutnya dia botak, jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, dokter bilangnya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Alih-alih menanggapi pernyataan mantan ajudan dan lawan seterunya itu, Dr. Richard Lee mengaku tak mau ambil pusing nih Besti. Pasalnya ia merasa tak semua orang bisa diedukasi, salah satunya Doktif. Menurutnya lawan seterunya itu makin kesini makin tidak rasional, bahkan seperti sudah kehilangan akal sehat nih katanya Besti. Sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Tak ingin terlalu serius menanggapi perang komentar ini, Dr. Richard Lee sudah cukup yakin dan merasa telah mengambil langkah yang benar dengan melaporkan Doktif dan lawan seterunya itu ke pihak berwajib. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Terlebih, ia merasa tak bisa membungkam mulut banyak orang untuk tidak menuduh dirinya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kini ia hanya bisa menanggapi segala tuduhan pihak lawannya dengan kepala dingin nih Besti. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya. Orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Menurutnya, menanggapi satu persatu tuduhan pihak lawannya hanya membuang-buang waktu saja. Terlebih menurutnya, semua fakta yang diungkapkan Doktif dan mantan ajudannya baru-baru ini tak bisa dibuktikan. Habisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggapin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Sementara mengenai Afrizal, Dr. Richard Lee menjelaskan bahwa pria itu adalah mantan karyawan yang diberi kesempatan bekerja setelah dipecat dari pekerjaan sebagai salah satu aparat negara. Lebih lanjut, Richard mengatakan dirinya memberi kesempatan kepada Afrizal yang memiliki catatan hukum. Tapi karena kesalahan yang sama sering terjadi, Dr. Richard Lee akhirnya tak memperkerjakan Afrizal lagi nih Besti. Lagian, ini orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia, ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Usut punya usut, alasan Dr. Richard Lee tak mempekerjakan Afrizal adalah lantaran ditemukan adanya dugaan pemerasan terhadap Richard Lee sebagai atasan. Dan hal itu telah dilaporkan sang dokter kecantikan ke pihak yang berwajib. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Alih-alih menuduh Doktif memanfaatkan Afrizal, Dr. Richard Lee menyayangkan bahwa sang mantan ajudan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjelek-jelekkan namanya. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih. Sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi di sidang. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.